nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Udah, ini ucapan habis begitu aja, berlalu. Di malam hari, si wanita Yahudiyah ini bermimpi. Apa yang dia lihat? Dia lihat rumah tetangganya yang muslim yang bikin perayaan Maulid terang luar biasa, terang. Hingga si wanita Yahudiyah ini keluar dari rumahnya penasaran, menghampiri rumah si muslim yang terang benderang itu. Dengan penasaran dia masuk. Ketika dia masuk, dia dapetin di dalam rumah tetangganya yang muslim dipenuhi dengan manusia-manusia yang terang wajahnya. Di tengah-tengah manusia-manusia terang itu sedang duduk seseorang yang sangat tampan, yang sangat terang wajahnya. Sehingga si wanita Yahudi ini kagum melihat pemandangan di dalam rumah tetangganya yang muslim. Dia bertanya, dia di dalam mimpi bertanya, kebetulan ada orang di sebelahnya, siapa mereka ini? Dan apa yang dilakukan di rumah tetanggaku yang muslim ini? Maka dijawab, mereka ini yang engkau lihat, dan orang yang duduk di sana sendiri paling terang wajahnya, paling tampan, dia adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di sekelilingnya adalah para sahabat, para tabi'in, orang-orang yang mulia, para aulia Allah. Apa yang dilakukan di rumah tetanggaku? Mereka datang ke rumah tetanggamu untuk memberikan keberkahan, membawa keberkahan di dalam rumah tetanggamu yang muslim ini, karena tadi pagi tetanggamu yang muslim merayakan perayaan Maulid besar-besar. Si wanita ini kagum melihat wajahnya Rasulullah SAW. Dan memang setiap orang melihat Rasulullah SAW pasti akan mengagumi. Seperti para sahabat menceritakan, man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba. Orang kalau sekilas melihat Rasulullah pasti akan merasa segar, melihat wibawa beliau yang sangat luar biasa. Tapi kalau udah dekat sama Nabi Muhammad, kenal dekat, pasti bakal cinta kepada Rasulullah SAW. Ini wanita Yahudiyah penasaran, ngelihat ketampanan Rasulullah, akhlaknya, kemuliaannya, wajahnya yang wajhun jaza, wajah yang bagaikan magnet, menarik setiap orang yang melihatnya. Maka dia bertanya, itu Nabi Muhammad, apakah akan menjawab panggilanku apabila aku memanggilnya? Maka itu orang bilang, Nabi kami adalah Nabi yang mulia, yang akhlaknya luhur, yang dipuji oleh Allah. Dia pasti akan menjawab panggilan. Maka saat itu si wanita Yahudiyah ini dengan lantang memanggil nama Nabi Muhammad, ya Muhammad. Saat itu ketika Nabi Muhammad dipanggil ini di dalam mimpi, beliau menghadapkan wajahnya, tubuhnya ke arah wanita ini dengan menjawab penuh dengan akhlak dan sopan santun serta perhatian yang besar. Lebih Musadeh, lebih aku telah menjawab panggilanmu. Melihat akhlak Rasulullah di dalam menjawab panggilannya, si wanita ini merasa malu dan mengatakan, atujibu nidai wa ana ala ghairi dinik. Apakah engkau menjawab panggilanku sedangkan aku ini tidak beriman kepadamu? Di wanita bilang, Yahudi bilang kepada Rasulullah dalam mimpinya. Maka dengan senyuman manisnya Rasulullah mengatakan, ma ajabtu nida'aki hatta alimtu anna Allah ada. Aku tidak menjawab panggilanmu melainkan setelah aku tahu bahwasanya Allah telah memberikan hidayah kepadamu. Masya Allah. Mendengar gitu terperanjat ini wanita, dan saat itu juga dalam mimpinya dia masuk ke dalam agama Islam melalui Rasulullah SAW dalam mimpi. Terbangun dari tidurnya. Ketika bangun dari tidurnya dia menangis dan menangis, dan dia nyatakan keimanannya dan keislamannya setelah melihat Rasulullah di dalam mimpi. Di tengah malam dia bangun. Kemudian saat itu dia bertekad, esok hari dia akan mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagaimana tetangganya yang muslim. Tidur. Pagi hari bangun. Begitu bangun dari tempat tidurnya, menoleh,
Suaminya udah gak ada di tempat tidur, udah bangun duluan. Ini wanita duduk termenung. Dia mengingat mimpi tersebut, dan dia mengingat keislamannya setelah bangun dari tidurnya di kegelapan malam. Dan dia teringat dengan tekadnya untuk merayakan Maulid. Cuman ada satu masalah. Apa masalahnya? Masalahnya suaminya yang Yahudi. Ini bisa ribut besar. Dia bingung, bimbang, ketakutan. Kalau bahasa kita ini galau. Dia bingung. Sampai akhirnya dia memberanikan diri. Akhirnya terpaksa dia bangun dari tempat tidurnya. Dia bersih-bersih, dia keluar dari kamar. Dengan segala risiko dia akan ceritakan kepada suami kalau dia udah mati. Hatinya deg-degan, ketakutan. Dia datangin kepada suaminya. Cuma saat itu suaminya lagi sibuk. Apa? Lagi sibuk di rumah bersih-bersih, angkatin meja, angkatin bangku, dia bersih-bersih. Heran gak biasanya. Dipanggil sama istrinya ini. Wanita yang belum masuk Islam. Wahai suamiku, mau menyampaikan tentang keislamannya. Cuma juga dia heran, nih ngapain suaminya sibuk pagi-pagi begini. Dia masuk, dia tanya, wahai suamiku, ada apa kok pagi-pagi hari ini engkau sibuk bersih-bersih rumah, memindahkan meja, kursi, ada apa? Gak biasa ini seperti ini. Suaminya bilang sama istrinya, wahai istriku, ini aku pindah-pindahin meja, kursi, bersih-bersih, aku ingin mengadakan acara pesta. Pesta apa? Dia bilang, aku ingin mengadakan pesta memperingati kelahiran orang yang semalam engkau masuk Islam di tangannya dalam mimpi. Kaget istri perempuan. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Ini mimpi, belum ada yang cerita. Nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Kaget, terperanjat. Ini suaminya tahu dari mana? Sampai istri bilang, dari mana kau tahu ini rahasia? Mimpiku, aku belum cerita kepada siapapun. Dia yang menceritakan mimpimu ini adalah orang tersebut, Nabi Muhammad SAW kepadamu. Aku juga bermimpi dan aku masuk Islam di tangannya, dan saat itu beliau bercerita bahwa engkau telah masuk Islam sebelumku. Allah. Lihat perayaan Maulid yang diadakan sama tetangganya Muslim, keberkahannya sampai kepada Yahudi. Bagaimana kita di sini? Kita alhamdulillah kita bukan Yahudi. Kita cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keberkahan besar bakal kita, bakal tetangga-tetangga yang ada di sini, bakal lingkungan kita, bakal umat Islam. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Kadang kita bikin Maulid di sini, keberkahan turun di sini, dan terkadang dari perayaan Maulid semacam ini, anugerah Allah turunkan di belakang